Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Inilah tema Paskah kita di tahun 2025. Ini bukan sekedar tema, tetapi panggilan bagi kita yang mensyukuri kehidupan baru yang dibebaskan dari dosa dan menerima jaminan kehidupan kekal karena kebangkitan Yesus. Kehendak Tuhan adalah agar setiap orang percaya yang menerima anugerahnya mewartakan anugerah keselamatan dan hidup kekal kepada orang lain. Mewartakan itu berarti kita memperkatakan serta melakukan. Tentu itu tidak mudah. Oleh karena itu diberikan kepada kita masa persiapan selama 40 hari yang dimulai sejak hari Rabu Abu untuk kita melakukan pemeriksaan diri. Segala kelemahan yang menghalangi kita mewartakan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita, sehingga orang-orang di sekitar kita belum merasakan anugerah tersebut. Pemeriksaan diri kita akan diwujudkan setidaknya di dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penyangkalan diri atas segala kesenangan-kesenangan pribadi yang kemudian menghalangi kita mewartakan Injil, dan penyangkalan itu kemudian kita ubah di dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita diajak selama masa persiapan ini menguatkan niat kita dan aksi kita untuk bersedia terlibat dalam pewartaan Injil Kristus. Persembahan penyangkalan diri ini akan kita kumpulkan masing-masing pribadi selama masa 40 hari Prapaskah kita. Dan kemudian pada hari Minggu Paskah, yaitu tanggal 20 April 2025, kita akan membawa persembahan penyangkalan diri kita kepada Tuhan bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara berencana untuk memberikan persembahan penyangkalan diri ini melalui transfer ke nomor rekening GKI Pengadilan, maka kami memohon agar Bapak Ibu Saudara bisa menambahkan nominal 25 di akhir jumlah transfer saudara. Seluruh persembahan penyangkalan diri yang kita kumpulkan di tahun 2025 ini akan kita persembahkan untuk mendukung pelayanan pewartaan Injil yang dilakukan oleh Sinode Gereja Kristen Indonesia melalui Badan Pelayanan Yayasan Komunikasi Bersama atau YKB. Pewartaan Injil yang dilakukan oleh YKB bersifat holistik, bukan hanya memperkatakan Injil, tetapi juga mengerjakan di dalam kehidupan keseharian. Mari kita ikuti video dari YKB berikut ini. YKB Media Ministry memiliki 45 komunitas tumbuh bersama yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Mereka berkumpul setiap bulan untuk belajar dan bertumbuh dalam iman dengan menggunakan bahan renungan dan bahan lain yang diproduksi YKB Media Ministry. Setiap bulannya, YKB memberikan tunjangan transportasi kepada seluruh koordinator komunitas. Selain itu, YKB juga memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada anggota komunitas yang menunjukkan pertumbuhan iman melalui kesaksian-kesaksian mereka dan anggota komunitas yang secara ekonomi dalam kategori kurang mampu atau miskin.
YKB sudah memberikan pemberdayaan ekonomi kepada beberapa komunitas seperti komunitas yang berada di wilayah Nias, Sidikalang, Jepara, dan Sumba. Sejauh ini, bantuan yang diberikan berupa bibit ternak babi dan kambing, sesuai kebutuhan komunitas. Mari ikut serta dalam mewartakan Injil bersama YKB Media Ministry. Bapak Ibu Saudara, YKB memiliki 45 komunitas binaan yang memperkatakan Injil serta melakukan Injil di tengah masyarakat Indonesia. Tentunya YKB memerlukan pendanaan untuk menghidupi komunitas-komunitas binaan ini. Untuk setiap bulannya, per komunitas memerlukan sekitar Rp1.200.000 dalam keperluan memproduksi bahan-bahan pemahaman Alkitab dan juga tunjangan transport koordinator kelompok komunitas binaan. Serta komunitas-komunitas ini juga bergumul untuk juga bisa mengadakan bibit ternak dalam rangka peningkatan perekonomian mereka. Per komunitas, keperluan pengadaan bibit ternak mencapai Rp15 juta. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, semua persembahan kita akan kita berikan untuk mendukung pelayanan YKB melalui komunitas-komunitas binaan mereka. Karena kita mau mewujudkan tema Paskah kita, Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Tuhan memberkati. Yesus telah mati di atas kayu salib. Tubuhnya terkulai ketika diturunkan dan dibaringkan di kubur batu. Senyap, tanpa iringan isak tangis dari para pelayat, hanya Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, mereka memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada mereka untuk memenuhi adat Yahudi dalam hal penguburan mayat. Buru-buru mereka lakukan, mencekam suasana pada saat itu karena Sabat hampir tiba. Detik-detik terakhir sebelum Sabat dimulai pada malam itu, batu besar digulingkan di pintu makam. Makam ditutup. Yesus terbaring di dalamnya. Sunyi, sepi, hening. Semua murid bergumul dengan pikiran dan perasaan mereka masing-masing. Sabat dimulai. Sabat yang hening dan bergumul. Sabat yang sunyi. Pada saat ini kita merayakan di dalam Sabtu Sunyi 19 April 2025. Sabtu Sunyi kita lakukan di dalam perenungan, kita lakukan di dalam doa pribadi demi pribadi, maupun juga jikalau saudara berkehendak melakukannya di dalam keluarga. Di dalam Sabtu Sunyi ini, kita mau
memakai kesempatan untuk sungguh-sungguh berdoa dan merenungkan kehidupan. Melihat hidup kita yang berhadapan dengan kesedihan, ratapan, berhadapan dengan kehancuran dan kehampaan. Tetapi di dalamnya tetap terasa ada rengkuhan kasih dari Sang Ilahi. Kita mau memaknai kehidupan ini sebagai satu anugerah karena pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib. Sehingga walaupun kita tertatih dan terhimpit, kita tetap dimampukan untuk berkarya, meneruskan kasih dan kebenarannya. Untuk memfasilitasi saudara sekalian memperingati Sabtu Sunyi, Panitia Paskah telah menyiapkan liturgi lengkap yang bisa dipergunakan baik oleh pribadi maupun juga bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saudara sekalian dihimbau untuk dapat melakukan ibadah Sabtu Sunyi di awal hari, lalu kemudian meneruskan kegiatan di hari Sabtu itu tetap di dalam keheningan dan perenungan. Namun, jika saudara memiliki kerinduan untuk melakukan perenungan dan doa pribadi dalam suasana gedung gereja, kami mengundang saudara untuk dapat hadir di Pos Jemaat Bogor Barat pada pukul 8 pagi. Di sana kita akan mengambil tempat masing-masing pribadi dengan liturgi yang sudah disediakan untuk kita melakukan perenungan dan doa. Setelah saudara selesai di dalam perenungan dan doa, saudara dapat bergabung dalam kegiatan hening bersih yang dipersiapkan di Pos Jemaat Bogor Barat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar gereja dalam keheningan sebagai upaya mengaplikasikan tema perenungan Sabtu Sunyi kita kali ini, yaitu berkarya dalam kesedihan. Tuhan Yesus memampukan kita. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Tidak terasa kita sudah melewati minggu-minggu Prapaskah yang sudah kita jalani. Dan minggu-minggu Prapaskah yang sudah kita lewati ini adalah sebuah rangkaian perjalanan iman, teladan iman yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan. Kini tiba saatnya kita untuk memasuki masa-masa penderitaan. Kita merayakan Jumat Agung. Mengapa gereja merayakan Jumat Agung? Mengapa gereja turut andil dalam menghayati penderitaan Kristus? Dari sini kita mau belajar bagaimana penderitaan yang Tuhan miliki adalah penderitaan yang menunjukkan
kasih-Nya kepada kita. Peristiwa Jumat Agung merupakan peristiwa mengingat bagaimana Kristus yang hadir di tengah hidup kita ini. Ia bukan cuma sekedar numpang hadir, tetapi ia benar-benar nyata di dalam karya keselamatannya. Kematian di atas kayu salib merupakan bukti bagaimana Tuhan menuntaskan semuanya. Perayaan Jumat Agung juga menjadi tanda bahwa itu adalah puncak daripada iman kita sebagai orang percaya, bahwa di dalam penderitaan Tuhan, di sana ada penebusan, dan di dalam penebusan ada kelegaan di dalam diri kita. Di dalam Jumat Agung ini juga gereja kita akan merayakannya di dalam perjamuan kudus. Biar perjamuan kudus yang kita rayakan di dalam Jumat Agung ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tubuh dan darah Kristus telah dicurahkan bagi kita. Dan oleh karena pencurahan itu kita diselamatkan. Biarlah melalui proses-proses perjalanan iman ini kita semakin diteguhkan bahwa Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Mari kita berdoa. Penderitaan yang Kau alami adalah ganti dari setiap kesalahan yang kami kerjakan. Tidak dapat kami gantikan seluruh kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini. Tetapi kami mau hidup di dalam Engkau. Biarlah kami dapat terus hidup mengimani bahwa Kristus telah mati bagi kami, dan kami beroleh kelegaan di dalam kehidupan ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat menjalani Jumat Agung dan menikmati karya kasih Tuhan yang nyata. Tuhan memberkati.
Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Jumat Agung di GKI Pengadilan. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa mengisi kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita dalam ibadah di pagi hari ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan atau informasi, dapat menghubungi majelis jemaat di konsistori. Kebaktian Jumat Agung pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Tri Santoso. Penegasan warta, majelis jemaat mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah Paskah tanggal 20 April 2025. Paskah subuh akan dilaksanakan pukul 5 pagi dan Paskah pagi akan dilaksanakan pukul 8. Paskah anak akan diadakan hari Minggu tanggal 20 April 2025. Kelas Batita, kelas 1 pukul 11 di ruang kebaktian. Kelas 2 sampai dengan kelas 6 pukul 11 di ruang remaja 1. Paskah Remaja Pemuda diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 5 sore di ruang ibadah. Kebaktian ini bisa dilakukan atau diikuti oleh jemaat umum juga. Mengingatkan kembali kepada jemaat, kantong persembahan APP yang sudah Bapak Ibu terima, yang merupakan bentuk aksi puasa Paskah selama 40 hari, sebagai wujud penyangkalan diri dapat kita bawa dan kita persembahkan pada hari Minggu ibadah Paskah subuh, Paskah pagi, dan Paskah sore. Apabila ada jemaat yang belum mendapatkan kantong persembahan APP tersebut, dapat mengambil di meja depan atau di kantor tata usaha setelah ibadah ini selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Umat diberi kesempatan untuk bersaat teduh sejenak.
untuk berdiri. Hari ini kita mengenang karya Kristus yang karena sengsaranya kita pulih, yang karena salibnya kita diperdamaikan, yang karena kematiannya kita hidup. Bagi keselamatan seluruh ciptaan, Kristus taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita masuki ibadah Jumat Agung dengan pengakuan dari dasar hati kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus yang penderitaan dan kematiannya kita peringati beserta dengan saudara. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri, merenungkan karya Allah yang menebus kita.
Ya Allah, di hari yang agung dan kudus ini, kami mengenang karya-Mu yang ajaib. Anak-Mu, Yesus Kristus, menjadi penebus melalui penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa di balik kesengsaraan dan kematian yang pedih, ada jalan baru yang membawa damai, agar semua ciptaan dan kami dapat berpulih. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan kami berdoa. Yesus mengalami penderitaan bukan karena ia tak berdaya. Ia sedang menggenapi janji keselamatan Allah. Penderitaannya telah dinubuatkan kepada para nabi, seperti yang tertulis dalam Yesaya 13. Yesaya 52 ayat 13 hingga Yesaya 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita
yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, dia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Apakah kini kita dengan sungguh-sungguh telah menyadari bahwa penderitaan yang dialaminya adalah untuk menanggung dosa kita? Mari kita berdoa. Ketika mengingat pengorbanan Kristus bagi dunia, kami diliputi kesedihan dan rasa haru. Kini kami berdoa dengan sesal dan malu, sebab kami masih hidup dalam dosa. Kami tidak menunjukkan hidup yang telah diperdamaikan denganmu. Bahkan pengorbanan Kristus seakan tidak berarti. Sebab kadang kami hidup serampangan, serakah, dan kurang peduli pada sesama. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Tolonglah kami untuk kembali melangkah di jalan damai yang Engkau anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, memang secara Kristus adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang ditulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu. Firman Tuhan lagi, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan rendah hati dan tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Hukuman, hinaan, derita, semua Ia terima demi jalan damai bagi kita. Sengsaranya adalah cinta mendalam, pengorbanan besar di hari terkelam. Hari terkelam, Kristus
Demi penebusan kita dan pengampunan dosa, Yesus memilih jalan sengsara ini. Marilah kita menanggapi dengan menyanyikan Mazmur 22. Injil Yohanes 19 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian.
Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya." Injil Yohanes 19 ayat 7 sampai 17 berbunyi demikian. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Lihatlah rajamu." Lalu berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan.
mereka mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. kasih kurnia bagi orang yang berdosa, yang memandang Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 42. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam, lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan dan Sabat itu hari yang besar, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, para pemuka Yahudi meminta kepada Pilatus agar kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu yang bersaksi dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain mengatakan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus.
Ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah itu. Datanglah juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang pada Yesus pada malam hari. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain linen, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada taman, dan dalam taman itu ada kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara dan kematian Kristus. Kami tidak akan pernah lupakan apa yang telah Kristus lakukan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, manusia suka dengan hal-hal yang baru. Mengapa? Karena hal-hal yang baru itu mendatangkan sebuah semangat. Sekaligus juga hal-hal yang baru itu menantang kita untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang ada. Hal-hal yang baru juga semakin memudahkan manusia untuk menjalani hidup yang tidak mudah. Kemajuan teknologi telah menghantarkan kita pada penemuan-penemuan baru sehingga hidup ini sangat dinamis, mudah berubah dan tidak bertahan dalam sesuatu yang tidak berubah. Tetapi pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah manusia juga menemukan hal yang baru dalam relasi mereka dengan Allah dan relasi mereka dengan sesamanya manusia? Apakah manusia menemukan hal-hal yang baru dalam mengatasi keberdosaannya dan kelemahannya terhadap kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik dalam kehidupan kita? Kalau mau jujur Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, semakin ke sini teknologi boleh berubah. Kemajuan-kemajuan boleh ditemukan dan didapatkan. Tetapi mengenai moralitas, keterbatasan, kejahatan, keterpurukan, bahkan kebobrokan manusia, rasanya mereka belum menemukan hal-hal baru untuk mengatasi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, jikalau kita tidak menemukan hal-hal baru untuk menghantarkan kita pada sebuah kualitas hidup yang lebih bermartabat dan lebih berkualitas dalam relasi kita dengan Allah dan sesama, pertanyaannya, apakah memang manusia tidak akan menemukan itu? Di hari Jumat Agung ini kepada kita dibentangkan dan dihantarkan untuk merenungkan karya Allah yang mencari dan menemukan manusia untuk memulihkan mereka. Karena sesungguhnya lah manusia tidak akan bisa menemukan jalan untuk bisa kembali kepada Allah dalam keberdosaan mereka, dalam kecenderungan mereka yang senantiasa jahat dari hatinya. Oleh karena itu, ketika Jumat Agung ini kita diajak merenungkan tema salib, jalan baru yang membawa damai, maka sesungguhnya kita diajak untuk sungguh-sungguh kembali merenungkan apa yang Allah telah lakukan untuk kita. Kata apa yang telah Allah lakukan untuk kita ini penting. Karena apa? Karena kalau kita sendiri yang mencoba menggapai Allah, maka kita tidak akan pernah menemukan cara itu. Tetapi ketika Allah hadir menyapa kita dengan caranya, maka hal itu menjadi mungkin.
Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mengapa salib adalah jalan baru yang membawa damai? Apa yang diperbaharui Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaannya dan kematiannya? Mengapa salib itu disebut sebagai jalan baru? Dan apakah pengaruhnya bagi kita? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau kita membaca dengan teliti ataupun ketika kita mendengarkan dengan seksama narasi-narasi penderitaan yang telah dibaca secara lengkap dari Injil Yohanes pasal 18 sampai dengan 19 ataupun Yesaya 55 dan juga Ibrani 10, maka kita akan bisa menemukan hal baru yang Allah berikan, bukan hanya tawarkan, yang Allah berikan melalui salib. Pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bahwa kesengsaraan yang Kristus alami adalah kesengsaraan yang memulihkan. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai dengan 11 membawa kita kepada perenungan itu. Bahwa kesengsaraan yang Yesus alami bukanlah kesengsaraan karena kesalahannya atau karena dosanya. Pilatus berkali-kali mencoba mencari kesalahan Yesus dan ternyata ia tidak menemukan itu. Ketika Yesus harus menderita karena dianiaya, karena ditolak, karena dihinakan, kesengsaraan yang dicatat oleh Yesaya sebenarnya kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesengsaraan manusia yang senang hidup dalam dosa. Kesengsaraan manusia yang seharusnya mereka terima akibat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Yesaya 55 ayat 4 sampai dengan 6 menegaskan itu. Dan ketika Yesus bersedia mengambil kesengsaraan kita, buah dari dosa dan pemberontakan kita, maka dengan kesengsaraan yang Yesus alami dan Yesus pikul itu mendatangkan pulihnya hidup dunia, pulihnya hidup manusia, di mana mereka bisa berelasi kembali dengan baik dengan Allah. Jikalau banyak orang menghindari kesengsaraan karena ingin menggapai kemapanan, kenyamanan, dan juga keindahan, walaupun itu dilalui melalui hal-hal yang jahat, salah, dan berdosa, Kristus bersedia menyongsong kesengsaraan yang bukan buah dari perbuatannya, tetapi buah dari perbuatan dunia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena kita memberontak kepada Allah, karena kita mengeraskan hati, karena kita membelakangi Allah, karena kita meninggalkan kasih karunia. Ketika dunia justru mengorbankan orang-orang di sekitarnya agar terbebas dari penderitaan, Yesus dengan kesadaran mengambil penderitaan yang seharusnya menjadi bagian kita, agar kita dipulihkan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kesengsaraan Yesus dan kematiannya juga diiringi kepedihan yang luar biasa. Kepedihan apakah yang lebih pedih daripada ketika seseorang itu tidak dikehendaki kehadirannya? Yesus ditolak oleh bangsanya sendiri. Yesus dikhianati oleh murid-muridnya. Orang banyak mengatakan salibkan dia, enyahkan dia. Ketika kehadiran seseorang tidak lagi dikehendaki, bahkan kematiannya diimpikan untuk menjadi sebuah tontonan, dan juga penderitaannya seakan-akan menyenangkan akan amarah dan nafsu orang banyak, maka kepedihan itu
menyelimuti diri Yesus. Ia tidak hanya ditolak oleh bangsanya, ia juga dikhianati dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Hidupnya tidak lagi dikehendaki selain kematiannya. Kepedihan yang ada di tengah penderitaannya. Seorang jemaat pernah menyangka bahwa hidupnya akan ada dalam kepedihan ketika ia meninggal. Karena ia tidak lagi memiliki pengharapan bahwa orang-orang yang mengasihinya akan mengasihinya saat ia meninggal. Maka dia menyerahkan sesuatu pada gereja dan mengatakan, jikalau saya nanti mati, maka biarlah kematian saya itu menghantar kepada sebuah perjalanan di mana ia minta dikremasikan dan ia meninggalkan sejumlah uang pada gereja. Karena ia tidak meyakini bahwa ada orang yang merindukan, ada orang yang peduli kepadanya, ada orang yang akan menangisi kematiannya. Kepedihan seperti apa yang kurang dari orang yang merasakan seperti ini? Kepedihan itu juga dialami oleh Kristus. Padahal seharusnya kepedihan itu kitalah yang menanggungnya. Seharusnya kitalah yang ditolak Allah karena kita mengkhianatinya. Seharusnya kitalah mati karena itu adalah buah dari dosa kita. Upah dosa adalah maut. Tetapi kepedihan itu Yesus tanggung. Ia ambil dari kita agar kita tidak mengalami kesendirian. Agar kita tidak mengalami kepedihan yang sangat-sangat mencekam. Hitam yang sangat menakutkan. Yesaya 55 ayat 3 dan 7 menegaskan itu. Bahwa kepedihan-kepedihan kitalah yang diambilnya. Maka kemudian Kristus membawa penebusan bagi kita. Agar kita tidak mengalami itu. Yang ketiga, kematian yang menghidupkan dan mendamaikan. Pada akhirnya kita menemukan bagaimanakah kematian Kristus di atas kayu salib itu menghantarkan kita kepada puncak karya kasih Allah kepada manusia. Sebagaimana yang digaungkan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Anugerah itu terwujud dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Kematian yang menempatkan ia seakan-akan seorang diri dan mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kematian yang dilambangkan dengan meminum cawan pahit. Lambang hukuman dosa yang tidak terperikan. Tetapi pada saat yang sama, kematiannya bukan karena hukuman. Kematian Yesus adalah kematian yang dijalaninya dengan sadar ketika ia mengatakan sudah selesai. Ia sudah menyelesaikan seluruh karya yang dipercayakan Allah kepadanya. Dari kematian, pelayanannya, sampai juga kematiannya. Yang kedua, ketika ia mengatakan sudah selesai, ia telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan diemban dalam hidupnya. Ketika Yesus lahir, maka ia memiliki garis hidup yang jelas bahwa tujuannya hadirnya di dunia adalah untuk menyelamatkan manusia. Maka ketika ia mati di atas kayu salib, maka ia menghidupkan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dan ketika tujuan itu tercapai, maka ia mengatakan sudah selesai. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, maka sebenarnya kematian Yesus itu menjawab kerinduan, kegelisahan, kekhawatiran manusia akan pengampunan dari Allah.
Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, maka pada saat itu juga pengampunan dari Allah datang dalam kehidupan manusia. Ketika lambungnya ditikam maka mengalir darah dan air. Darah yang mengampuni semua dosa dunia dan manusia. Air yang menyucikan setiap mereka yang percaya kepadanya. Sesuatu yang paradok. Kematian dari Yesus untuk kita bukan saat kita baik, bukan saat kita benar, tetapi saat kita dan dunia dalam dosa, itu telah menghadirkan kehidupan dan juga pendamaian. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika salib itu adalah jalan baru yang membawa damai, bagaimanakah kemudian kita menghidupi dan mewujudkan damai itu dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah berdamai dengan diri kita? Keterbatasan, kelemahan, dan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi sebenarnya itu membentuk kita. Apakah kita sudah bisa berdamai sebagai jalan baru dengan semua orang, siapapun itu? Betapapun mereka itu telah membuat hidup kita sangat menderita. Karena orang itu pun dipakai Allah untuk membentuk kita. Apakah untuk berdamai dengan sesama itu kita juga bisa berdoa seperti Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang ketiga, dalam salib, jalan yang baru yang membawa damai itu. Apakah kemudian dalam damai karena pengampunan Allah itu, kemudian kita juga sudah mewujudkan sebuah kehidupan yang berkualitas, bermartabat, berintegritas. Sehingga kita tidak hanya mengenang kelamnya Jumat Agung, tetapi juga memancarkan damai dari Allah karena Jumat Agung itu. Sehingga dunia juga menemukan jalan baru dari salib melalui kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Atas
kain hitam. Gelap, menakutkan. Dosa menjauhkan manusia dari Allah, sumber terang. Bila tak bertobat, manusia pendosa mustahil bertemu dengan Allah sejati, sumber damai. Mahkota bertahtakan permata biasa dikernakan oleh Raja Mulia. Yesus, Nabi, Imam, dan Raja, memilih jalan sengsara. Mahkota duri dikenakan oleh para pendosa. Siksaan, hinaan, ditanggungnya demi mendamaikan manusia dengan Allah. Palu dan paku. Para penguasa menggunakan kekerasan dan siksaan demi tetap berkuasa. Rakyat diteror ketakutan. Tak ada damai dan kasih. Ranting dan daun kering. Kering karena tidak menempel pada batang sumber hidupnya. Dosa yang menjauhkan manusia dari sang sumber hidup. Hidupnya menjadi kering. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, gelapnya dosa menjauhkan kami dari Engkau. Pekatnya kesalahan-kesalahan kami, kekerasan hati kami, ketegar tengkukan kami, kejahatan kami, sungguh menghitamkan seluruh hidup dan pengharapan kami. Maka ajarlah kami untuk bertobat dalam kasih Kristus di atas salib. Ketika kami menghadapi hinaan, cercaan dan penderitaan dalam hidup ini, maka biarlah kami melihat mahkota duri yang dikenakan Kristus. Penderitaan dan hinaan serta celaan yang seharusnya menimpa kami. Maka ajarlah kami untuk sungguh hati-hati dalam kehidupan kami, agar setiap hari kami tidak lagi menghinakan Kristus dengan tindakan, sikap ataupun kelakuan kami yang memalukan. Saat paku dan palu dipakai penguasa untuk mengancam dan merebut kekuasaan, maka biarlah kami belajar untuk tidak menebar teror ataupun ketakutan bagi sesama. Biarlah hidup kami bukanlah hidup yang menakutkan, menggelisahkan bagi orang yang akan kami temui. Tetapi setiap kehidupan kami adalah kehidupan yang membawa damai. Saat ranting dan daun kering layu karena terpisah dari Engkau,
Maka kematian Kristus di atas kayu salib mengingatkan kami kembali, agar kami tetap melekat pada pokok anggur yang hidup, agar kematian Kristus itu menghidupkan dan memulihkan kami kembali. Seperti bejana yang kami bawa, maka biarlah hidup kami juga menjadi bejana-bejana yang Engkau pakai, Engkau bentuk, sehingga setiap kehidupan kami akan menjadi alat kasih-Mu dimanapun kami berada. Betapapun sederhananya setiap kami, maka biarlah kami membuka diri kami, agar melalui doa-doa yang kami panjatkan, Engkau membentuk kami memahami maksud dan kehendak-Mu, dan setiap kami menjadi alat-Mu. Dalam Kristus yang penderitaan dan kematiannya kami peringati, kami berdoa. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk berat, membuat dosa yang tak terperikat, diluluh cinta Tuhan di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bermoral ini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Syukurilah karyanya dengan memberikan persembahan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 hingga 2 mengingatkan kita. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah.
diundang untuk berdiri. Kita bawa persembahan ini. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh syukur sebab kematian-Mu menyelamatkan dunia. Maka kini kami mengungkapkan syukur melalui persembahan. Kiranya melalui persembahan ini gereja-Mu dapat terus memberitakan karya keselamatan bagi dunia. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup yang telah diperdamaikan oleh Kristus, agar menjadi berkat bagi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ingatlah bahwa kematian Kristus membuka jalan baru bagi kita untuk kembali berdamai dengan Allah. Melangkahlah dengan iman, tuturkanlah keindahan kisah-Nya melalui hidup saudara yang telah diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Melalui kehidupan saudara yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam menyanyi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipakui salib, tubuh memar di dera. Matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang. Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Agar kita sungguh bisa menuturkan karya Allah dalam kehidupan setiap kita yang telah dipulihkan, maka senantiasa arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. ya selamanya. Kiranya kasih Allah Bapa mengisi hatimu agar engkau hidup di dalam pertobatan. Kiranya kematian Kristus Sang Kurban mendorongmu untuk rela berkurban bagi sesama. Kiranya kuasa Roh Kudus menggerakkanmu untuk melangkah dan memikul salib Kristus di dalam hidupmu. Salam
dituturkan kembali.